Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten di Malka Podcast. Siap, alhamdulillah senang sekali hari ini di SMA Negeri 1 ya. SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ya, luar biasa. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, untuk hari ini podcast kita bertema tentang SBR, Sekolah Berbudaya Religi. Ya. Baik, sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vira dari jurusan Broadcasting kelas 11. Untuk Bapak silakan berkenalan terlebih dahulu Bapak. Saya Dr. Muhammad Ahmad Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kantor saya ada di Jalan Bandara Juanda nomor 26 Sidoarjo. Dan kebetulan kami mendapat tugas untuk menangani pembinaan guru-guru PAI mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan juga SLB se-Jawa Timur. Ya. Baik Bapak. Keren sekali Bapak ya. Alhamdulillah. Dari kelihatannya Bapak berwibawa sekali. Alhamdulillah. Baik, kemudian lanjut ke pertanyaan ya Pak. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak itu penjelasan tentang SBR untuk di sekolah-sekolah? Baik, SBR untuk di Kabupaten Kediri ya, itu ada kepanjangan dari Sekolah Berbudaya Religi. Ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan juga pemerintah daerah ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan mendapat support dari Bupati untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kediri. Tapi kalau kami di provinsi, kami punya istilah SRC, School Religious Culture. Jadi budaya-budaya keagamaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Yang sebenarnya pada hakikatnya di sekolah-sekolah itu, karena ada pelajaran PAI, pasti sebenarnya sudah ada banyak kegiatan PAI yang dilaksanakan di sekolah. Hanya bagaimana ini bisa lebih dimaksimalkan, kemudian juga dimunculkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas atau andalan di sekolah-sekolah. Ini tadi di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ya. Iya. Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang saya lihat ada dua. Yang pertama adalah kebiasaan membaca surat Yasin ya, sebelum jam pertama dimulai. Nah ini suatu aktivitas yang luar biasa, perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain, karena insya Allah nanti selain hafal Yasin ya secara bertahap, kita bisa belajar maknanya, fadilahnya apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini yang luar biasa, di mana ada pemantauan sholat bagi para siswa berbasis digital, berbasis aplikasi lah di sini. Sederhana ya aplikasinya ya. Murid bisa mengisi, kemudian juga guru bisa memantau. Nah ini yang masih belum ada di tempat lain, yang tentunya ini akan menjadi pioner, akan menjadi pelopor, menginspirasi sekolah-sekolah yang lainnya. Karena apa? Saat ini perlu kita betul-betul maksimalkan sholat bagi siswa-siswi dimanapun berada. Tapi dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, mudah-mudahan tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk Indonesia. Itu ya. Alhamdulillah Bapak ya. Ini saya izin mengenalkan beberapa yang ada SBR di sekolah kami Pak. Yang pertama itu tadi membaca surat Yasin sebelum jam pertama. Kemudian ada absen sholat itu Pak bagi Muslim. Iya. Kemudian ada sholat duha jamaah Pak. Alhamdulillah. Itu dilaksanakan sebulan sekali waktu hari Jumat Pak. Ya. Kemudian untuk sholat jamaah waktu kayak setiap hari gitu Pak. Itu nanti ada bergantian setiap kelas. Contohnya di jurusan pertanian itu di hari Senin, jurusan peternakan di hari Selasa, seperti itu Bapak. Alhamdulillah. Ya. Jadi terima kasih ya, berarti lebih lengkap lagi ya, tidak hanya baca Yasin tapi duha ya, terus kemudian juga sholat zuhur berjamaah. Nah tentunya ini saya sangat senang sekali
Dan siapa tahu ini ke depan yang semula mungkin secara terjadwal ya, bisa jadi nanti ke depan bagaimana ini bisa menjadi sebuah aktivitas harian. Jadi sholat duhanya ya ketinggalan ya. Jadi bagaimana sholat fardunya juga ya, sehingga nanti anak-anak di sini tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi secara religi pun juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah ini sangat berkaitan dengan program kami yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kami punya program PAIS berkarakter. Pendidikan agama Islam, PAIS-nya ya. Terus kemudian berkarakter itu adalah akronim. BE-nya berakhlakul karimah. Artinya apa? Kita ingin menyiapkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Yang R-nya adalah rajin mengaji. Nah, di sini bagaimana anak-anak yang ada di sekolah di jenjang manapun, ayo tiada hari tanpa mengaji, bisa di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian K, kejar fadilah duha. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana sholat duha kalau bisa nanti akan menjadi kegiatan harian bagi anak-anak. Artinya bisa dilaksanakan berjamaah di sekolah, bisa juga secara sendiri-sendiri. Nah di sini, karena apa? Dengan kita tanamkan duha, insya Allah fadilahnya, manfaatnya banyak sekali. Masuk siapa tahu nanti juga akan mengantarkan kita bisa meraih cita-cita. Kemudian A-nya adalah aktif sholat fardu. Lah di sini ya, aktif sholat fardu 1 hari 5 kali. Lah di sini bagaimana para siswa-siswi ya, para murid-murid ini aktif. Makanya di sini saya senang ada pemantauan absen sholat berbasis digital. Kemudian R, ramah dan moderat. Nah, bagaimana di sekolah itu juga mendukung program sekolah ramah anak. Nah, dengar ya. Jadi tidak ada bullying, tidak ada saling mengolok-olok, menjelekkan, membeda-bedakan ya. Kemudian kita juga ingin anak-anak menjadi anak yang moderat ya, toleran. Kemudian juga bisa menerima perbedaan. Karena apa? Kita hidup di Indonesia yang beraneka macam agama, suku, bangsa, bahasa ya. Itu juga harus kita saling menghargai. Kemudian A-nya aktif dan siap supervisi. Artinya apa? Guru-gurunya di sini kami berharap aktif, bidangnya di sekolah, tapi punya kegiatan yang mendukung kegiatan guru. Kemudian masih ada 2 lagi ya. K-nya adalah kreatif dan informatif. Kita dorong gurunya, siswanya untuk aktif dan melakukan banyak inovasi. Yang terakhir, ternya adalah terus berprestasi. Lah ini jangan lupa ya, semua sudah dilakukan, latihan, praktek, tapi juga jangan lupa prestasi. Jadi seiring sejalan ya program kami yang ada di provinsi dengan program yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ya. Baik Bapak, izin bertanya, kalau SBR Sekolah Berbudaya Religi itu untuk hanya umat muslim atau seluruh agama? Untuk SBR itu kita di Kediri ya. Nanti Bapak Kepala Kantor akan menyampaikan secara lebih detail. Terus kemudian kalau kami di provinsi SRC itu memang sementara ini khusus untuk siswa-siswi muslim, tetapi di balik itu kita juga bangun komunikasi ya, dan kita juga saling mendukung bersama agama-agama yang lain. Kalau di Kanwil ada pembimas Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Nah, ya. Ini kita saling bersinergi. Tapi nanti ke depan harapannya kita akan bisa laksanakan sebuah kegiatan yang bisa melibatkan banyak siswa-siswi dari beberapa agama. Bisa melalui kemah moderasi, bisa melalui kegiatan sekolah moderasi beragama dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Ya. Terus menurut Bapak itu mengapa pentingnya kita menerapkan nilai-nilai religius dalam sekolah-sekolah? Betul ya. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hanya memikirkan tentang dunia saja ya. Ini ya. Kita harus yakin bahwa ada kehidupan yang namanya kehidupan
akhirat. Nah, itu harus kita siapkan sekarang. Karena apa? Ibarat pondasi, kalau pondasinya kuat sejak anak-anak, kemudian usia SMP, SMA, nanti kalau pondasi ini kuat, khususnya terkait dengan keagamaan ya, pada saat menjadi orang-orang yang sudah memegang pimpinan, jabatan ya, orang-orang yang harus hidup di masyarakat ya, harapannya apa? Mereka nanti akan betul-betul menjadi orang yang jujur ya, orang yang dapat dipercaya. Kemudian hidup ini nanti akan betul-betul menyeimbangkan antara kebutuhan hidup di dunia dan juga kebutuhan di akhirat. Maka dari itu seharusnya anak-anak kita siapkan mulai sekarang, dan mereka juga harus bisa saling membantu, harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau agamanya kuat ya, insya Allah nanti dunianya akan dapat, akhiratnya pun juga didapatkan. Itu ya. Amin, amin. Amin. Selanjutnya, apa harapan Bapak untuk kedepannya kepada sekolah-sekolah lain yang melaksanakan program religi juga, Bapak? Baik, sebenarnya sekolah-sekolah itu sudah punya program kegiatan keagamaan, tapi ada yang masih biasa-biasa saja. Nah, ini perlu ke depan ya kita maksimalkan. Bagaimana kegiatan mengaji ini dimaksimalkan sehingga tidak ada anak yang tidak bisa mengaji. Kegiatan sholat, aktif sholat ini, bagaimana semuanya juga akan tertanam pada dirinya bahwa sholat ini penting. Harus melaksanakan sholat fardu, dan juga akhlakul karimah tadi, berbuat baik meskipun dari hal-hal yang sangat kecil. Nah, kalau ini nanti akan terbudaya pada anak-anak, 20-30 tahun yang akan datang, Indonesia ini akan dipegang oleh anak-anak yang sekarang masih dalam bangku sekolah. Ya, di SMK, di SMA, terus kemudian nanti lanjut kuliah, kemudian bekerja. Nah, pada saatnya mereka nanti akan menjadi seorang pejabat, akan menjadi seorang pemimpin. Yang itu tadi yang kita harapkan. Berakhlakul karimah, tentunya akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya ini dengan penuh amanah. Hindari apa? Korupsi, kolusi, nepotisme, pilih kasih, tebang pilih, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi nanti generasi emas itu harus menjadi generasi yang betul-betul moderat, toleran, berakhlakul karimah, dan akan memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Baldatun, thayyibatun, warubun, ghafur. Baik. Ya. Kemudian pesan apa yang Bapak sampaikan kepada sekolah lain yang belum melaksanakan SBR atau sekolah berbudaya religi? Bagi SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ya yang sudah melaksanakan bahkan mengikuti event tingkat provinsi ya, ini ayo terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena apa? Ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Bagi sekolah-sekolah yang lain yang belum ya, ayo bismillah kita mulai bersama. Dan kita sudah siapkan panduan-panduan, instrumen-instrumen yang nanti bisa diikuti, bisa diterapkan ya, sedikit demi sedikit, yang nanti pada akhirnya bagaimana School Religious Culture, sekolah berbudaya religi ini akan betul-betul berada pada sekolah-sekolah khususnya yang ada di Kabupaten Kediri dalam rangka menyiapkan generasi-generasi Islam ke depan yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Mudah-mudahan akan menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah, membawa Indonesia dalam keemasan dan membawa Indonesia di dalam kehidupan yang moderat, kehidupan yang makmur dan juga sejahtera. Di balik itu damai dan harmoni. Itu ya. Ayo semangat SRC dan juga SBR. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya tentang sekolah berbudaya religi. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Harus jadi agen perubahan ya, bisa memelopori, bisa menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten untuk Jawa Timur dan juga untuk Indonesia. Saya rasa itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.